Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallam. Sayyidul Bait beserta keluarga yang saya hormati, juga para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara tasyakur Walimatul Aqiqah, yaitu Ananda Safa Agnia Al-Firdaus. Mudah-mudahan Ananda Allah jadikan anak yang salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita sama-sama banyak-banyak bersolawat kepada beliau, karena kecintaan kepada beliau diantaranya buktinya adalah memperbanyak menyebut-nyebut nama beliau. Dengan kita bersolawat, hidup kita diberikan berkah oleh Allah. Dengan solawat hidup kita dirahmati Allah. Dengan solawat diampuni dosanya oleh Allah. Dengan solawat hajat kita dikabul oleh Allah. Dengan solawat nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala banyak perlihatkan ayat-ayatnya kepada hambanya. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan dari dua pasangan manusia yang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan. Pada jamaah rahimakumullah, yang namanya manusia itu asalnya adalah dari air. Yang mana air ini jamaah rahimakumullah memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada laki-laki. Lalu ketika sudah berpasangan ada perempuan, maka dari menikah itulah bagi yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan memiliki yang namanya anak keturunan. Dan itu adalah suatu dambaan harapan bagi setiap orang yang berumah tangga. Sebab yang namanya anak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyejuk dalam jiwa kita. Anak juga adalah merupakan perhiasan dalam hidup. Jadi kalau sudah melihat anak, jamaah rahimakumullah, di situ ada rasa kesemangatan kita untuk bagaimana anak kita tumbuh dengan baik, anak kita besar, anak kita bisa memiliki daripada cita-cita yang diharapkan oleh anak tersebut tercapai. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara kecuali kita banyak munajat kepada Allah. Karena yang namanya doa itu adalah senjata buat kita. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Apapun pasti dikasih sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan memperkenankan doa kita. Jamaah rahimakumullah, berjalannya waktu, yang namanya rumah tangga, kita dikasih tempat tinggal, dikasih keturunan, dikasih dari pasangan kita pekerjaan.
Karena adanya titipan pasti akan ada jaminan dari yang menitip. Jadi jangan pernah kita khawatir kalau kita punya anak, pasti anak itu ada rezekinya. Ya, melalui siapa? Asbab suami kita yang mencari nafkah. Makanya kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama wanita yang soleha, itu doanya tidak akan ditolak. Wanita yang soleha itu tajlibu rizki, mempermudah datangnya rezeki dari Allah. Makanya ibu sekalian, sibukkan kita ya, ibu-ibu nih, jadilah wanita-wanita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan amal-amal yang soleh, banyak berdoa, terus lagi doakan suami ya, ibu-ibu sekalian yang sedang mencari nafkah, mencari rezeki, biar dapat rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ketika kita dititipin yang namanya anak, ada rangkaian ibadah yang mesti kita ya laksanakan dalam Islam. Kalau kita punya anak, jamaah rahimakumullah, di antaranya apabila sudah hari yang ke-7, berikan nama, lalu diakikahkan. Lalu kalau anak tersebut, jamaah rahimakumullah, pengen memperoleh barokah dari Allah, itu rambutnya dicukur pada hari ke-7. Dicukur rambutnya, lalu digramin ya, sebesar daripada harga emas yang saat ini. Jadi itu sunnahnya, rangkaiannya. Jadi bagusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emang kalau rangkaian hadis Nabi Muhammad itu, ketika mau ada acara tasyakur binikmah, itu malamnya dicukur rambutnya. Sunnahnya ya, kalau memang itu rangkaiannya ngikutin hadis Nabi Muhammad. Lalu jamaah rahimakumullah, di situ kalau ada rezeki dipotongin hewan ya, kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1 ya. Supaya apa? Supaya yang namanya hewan korban itu, jamaah rahimakumullah, hewan apa namanya, akikah itu melepaskan daripada sifat kehayawanannya. Itu diantara hikmah berakikah. Jadi supaya benar-benar anak kita ini benar-benar ya manusia yang sejati. Karena banyak jamaah rahimakumullah orang yang memang fisiknya manusia tapi sifatnya kayak hayawan, menghalalkan segala cara. Coba lihat yang namanya kambing. Kambing nggak tahu hukum. Kambing udah tahu di situ ada pekarangan, ada kebun. Lalu terbuka di situ ada yang namanya tanaman singkong. Yang namanya kambing kan doyan yang namanya tanam-tanaman kan. Itu kambing masuk ke kebun, makanin daun singkong. Takut dosa nggak tuh kambing? Kagak, hadirin ya. Kambing kagak takut dosa, masuk makanin jamaah rahimakumullah daun singkong. Itu masya Allah, kasihan loh yang nanam. Berharap dapat keuntungan, ternyata baru 2 bulan itu ludes daun singkongnya dimakan. Mending kalau kambingnya sendiri maka gak bakal marah. Lah kambingnya tetangga, ini tetangga bakal dapat omelan nggak? Dapat omelan. Ini yang disalahin orangnya apa kambingnya? Orangnya. Kambingnya mah gak tahu apa-apa, gak tahu hukum dia mah. Nah inilah sifat kehayawanan jamaah rahimakumullah. Terus yang namanya hayawan mah gak punya sopan. Kadang mohon maaf, kita lagi duduk ya bu, lagi makan ketoprak nih, ayam lewat 2 depan kita, masya Allah, mohon maaf ya, ceret gitu kan, sopan kagak tuh? Tuh yang namanya hayawan. Hayawan jamaah rahimakumullah nggak tahu adab. Kadangkala mohon maaf yang namanya ayam, yang namanya jago tuh, iya kan, dia mah nggak ke KUA, hadirin jamaah rahimakumullah, iya kan, ketemu di jalan ya senang tuh lawan jenis, begitu tuh yang namanya hayawan. Makanya ketika akikah kita potongin itu hayawan supaya hilang sifat kebinatangannya. Jamaah rahimakumullah. Lalu ketika sudah diakikahkan, diberikan nama ya, terus dicukurkan rambut tadi tuh, digramin, berapa gram tuh ya,
terus dikasihin tuh uangnya ke fakir miskin. Begitu. Ya enak ya Ustaz, yang nggak ada rambutnya mah aman berarti kan. Ya yang gundul, lahir gundul Bu. Udah 3 bulan kagak ada. Lah yang kecewa sebelahnya kayak Ahmad Albar hadirin. Dia tebel banget gitu kan. Tapi Allah sudah nyiapin tuh rezeki anak, pasti ada uangnya, ada rezekinya. Jangan khawatir. Begitu. Jadi jangan minta nih di hati, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak, kalau ngelahirin anaknya kayak gundul ya, biar jangan digeramin gitu rambutnya, bukan begitu juga ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian daripada akikah ini sebenarnya adalah rasa mahabbah, rasa cinta. Orang kalau sudah cinta mah apa aja dikorbanin untuk yang dicintainya. Termasuk tadi itu jamaah rahimakumullah ngadain syukuran seperti ini. Ini kan karena bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad. Lalu di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah acara ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di samping kita kirim doa kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan orang-orang yang sudah mendahului kita diampuni dosanya oleh Allah, dan anak-anak kita yang terus meneruskan sejarah kita senantiasa bisa ya mengenal daripada jasa-jasa orang tuanya, mau berterima kasih kepada orang tuanya yang sudah tidak ada, dan di antara terima kasihnya adalah selalu mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiah Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sallallahu ala hadratir rasul wa ala niyatil maqbul al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila